Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita, sungguh nikmat Allah tersebut kita tidak akan bisa menghitung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Isra ayat 85. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitung. Ayat itu bukan berarti menyuruh kita untuk tidak menghitung, tapi sebaliknya, ayat itu menyuruh kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dihitung nikmat? Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan ditanyakan nanti di akhirat. Summa latus alunna yawma idzin anin na'im. Di hari perhitungan, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti akan ditanya. Sehingga dalam bentuk kalimatnya bukan tus'alu, tetapi latus alunna. Latus alunna, bukan tus'alu. Tus'alu anin na'im, bukan. Latus alunna, pasti akan ditanya. Artinya di akhirat, semua nikmat sekecil apapun oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan, digunakan untuk apa nikmat itu. Oleh karena itulah maka dalam satu surat yang hampir setengahnya kita hafal surat itu, atau sepertiga barangkali, semua orang hafal sepertiga surat itu, surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu jumlah ayatnya 78 ayat. 28 ayat dari surat Ar-Rahman itu adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Anak SD pun hafal itu. Ya, anak SD saja hafal. Dari 28 ayat di dalam surat Ar-Rahman itu adalah pertanyaan dari Allah. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian berdua itu siapa? Manusia dan jin. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang kalian dusta. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan? Karena banyak orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui bahwa hidupnya adalah karena Allah, bahwa sempurnanya adalah karena Allah, bahwa akalnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
bahwa kelengkapan jasmaniah rohaniahnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta kekayaannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bumi yang dibentangkan ini dengan segala macam fasilitas hidup adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia sering lupa, seolah-olah ketika sudah hadir di muka bumi ini dengan segala kelengkapan jasmaniah rohaniahnya, dengan segala kemampuan akalnya, seolah-olah itu adalah hasil daripada jerih payahnya sendiri. Itulah barangkali kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya berulang-ulang sampai 28 ayat kalau kita baca surat Ar-Rahman. Makanya sering baca surat Ar-Rahman katanya ya. Sering baca surat Ar-Rahman supaya kita termasuk orang yang kaya. Maksudnya kita sadar ya, kita menjadi orang yang qanaah ya, merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa merasa cukup? Karena yang sudah ada nikmat ini belum tentu bisa kita syukuri. Belum tentu bisa kita syukuri. Padahal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang paling besar dari semua nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itu orang-orang manusia kita insyaallah akan diantarkan oleh Allah pada satu kehidupan yang jauh kenikmatannya dibanding dengan kenikmatan duniawiyah, yaitu kenikmatan ukhrawiyah, kenikmatan surga. Makanya ketika ada orang yang merasa sudah berjasa dengan Islam karena dia beribadah, dia baca Quran, dia belajar ilmu, bahkan sampai dia berjuang dalam Islam, dia merasa berjasa dengan Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, kalian tidak berjasa terhadap Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Keislaman kalian tidak memberikan nikmat, tidak memberikan tambahan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seluruh makhluk manusia di alam semesta ini taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan menambah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil Islam. Sebetulnya dengan kalian diberikan hidayah oleh Allah menjadi muslim, itu adalah nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kata Allah, kepada kita. Termasuk kita beribadah di bulan Ramadan ini bukan untuk Allah. Walaupun ada hadis mengatakan ya, bahwa ibadah saum adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Tapi bukan berarti bahwa ibadah itu untuk Allah. Karena Allah menyatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah, barang siapa orang bersyukur maka bersyukur untuk dirinya. Sungguhnya Allah kaya, tidak butuh dengan apa yang ada di alam semesta ini, termasuk dari kita. Jadi sujud, ruku kita, ibadah kita, tilawah kita, doa-doa kita untuk Allah. Bukan untuk Allah, maaf. Bukan untuk Allah. Tetapi itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung waktu kita digunakan untuk apa?
Waktu muda kita digunakan untuk apa? Waktu sehat kita digunakan untuk apa? Kesempatan kita untuk mencari ilmu digunakan untuk apa? Karena semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau digunakan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Allah Subhanahu wa taala berjanji, termasuk ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukuri nikmat itu, apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kita biasanya kalau bicara tambah, pikiran kita kuantitas kan ya? Kuantitas. Mensyukuri ilmu, wah nanti saya ditambah ilmu. Mensyukuri umur, nanti ditambah oleh Allah umur. Ya. Mensyukuri kekayaan akan ditambah oleh Allah kekayaan. Iya, ditambah. Tapi ditambahnya Allah alam. Bisa ditambah kuantitas, bisa ditambah kualitas. Kualitas umur umpamanya, kualitas ilmu, ya, kualitas harta, bisa. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Bulan Ramadan ini kalau kita syukuri dengan baik, Allah tambah nikmat bulan Ramadan ini. Mungkin ditambah dari segi pahala, mungkin ditambah dari segi kualitas. Ya. Banyak kemungkinan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri, bahkan menyadarinya pun tidak, inna azabi lasyadid. Azabku sangat keras. Bisa azab dalam artian akhirat, bisa azab dalam artian dunia. Jadi mutlak segala nikmat yang ada pada kita yang sering kita lupakan itu, kita hitung-hitung dan kemudian mutlak kita syukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baru kita sadar nikmat itu banyak ketika nikmat itu hilang dari kita. Pada anak muda, ya. Saya katakan, muda itu adalah nikmat. Saya yang sudah tua baru bisa merasakan, bisa mengatakan begitu. Kenapa? Karena masa muda dari saya sudah hilang. Ya. Bagi Anda mungkin yang muda mengatakan, biasa-biasa aja. Tapi begitu Anda tua, baru Anda mengatakan, oh iya ya, waktu muda itu nikmat luar biasa. Ya. Sehat itu ketika kita sehat, biasa-biasa aja. Tapi begitu kita sakit, ya, kita merasa bahwa sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, jangan terlalu jauh. Kita diberi lidah yang sehat, gitu. Ketika kita makan, buka puasa, sahur, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang juga lupa. Lupa. Begitu kemudian sakit gigi lidah kita, baru kita sadar, oh iya ya, lidah itu yang sehat ternyata nikmat. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengingatkan, kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya." Barang siapa orang yang tidak syukur akan nikmat yang telah aku berikan, barang siapa orang yang tidak ridho dengan aturan-aturan yang aku turunkan, barang siapa orang yang tidak mau sabar dengan cobaan yang aku berikan, falyaltamis rabban siwaya, silahkan cari Tuhan selain aku.
Nauzubillah min dzalik. Jadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan segala nikmat itu sesuai dengan yang memberikan nikmat, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu akan ditambah-tambah, mungkin kuantitas mungkin kualitas, adalah sebuah keniscayaan bagi kita. Termasuk nikmat muda, nikmat kita bisa beribadah, ya, nikmat sehat, dan segala nikmat yang harus senantiasa kita hitung. Sehingga setiap kali kita berangkat kemana saja, setiap kali kita melakukan perbuatan apa saja, maka di situ pasti ada doa. Di situ pasti ada doa. Maaf, hatta kalau kita keluar dari WC sekalipun, setelah buang hajat itu adalah nikmat. Sehingga kita menyatakan alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit, membuang segala macam kotoran yang ada pada diriku. Ya. Karena itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, dengan mengingat surat Ar-Rahman, dengan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga ketika di akhirat nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya jawaban. Nikmat yang Allah, yang Engkau berikan ya Allah, aku gunakan untuk ini, aku gunakan untuk ini. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.